Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Widya Afrila, Mailisa, dan Ais Novia Mela dari kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, sifat dan contoh subsequent event, yang kedua, tujuan pemeriksaan subsequent event, yang ketiga, prosedur pemeriksaan subsequent event, yang keempat, penyelesaian pemeriksaan akuntan, dan yang terakhir, latihan kasus penyelesaian pemeriksaan satu entitas. Materi pembahasan pertama tentang subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan adalah sifat dan contoh subsequent event. Sifat dan contoh subsequent event. Subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Ada dua jenis subsequent events menurut PSA nomor 46. Yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah subsequent collection dan subsequent payment. Yang pertama, subsequent collection terdiri dari penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit field work. Kemudian dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Yang kedua, subsequent payment terdiri dari pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit field work. Selanjutnya dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Materi yang kedua yaitu tujuan pemeriksaan subsequent event. Tujuan pemeriksaan subsequent event terdiri dari yang pertama, menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca per tanggal neraca masih di perjalanan. Contohnya pada saat membayar uang muka pembelian, perusahaan mencatat barang dalam perjalanan di debit, kas dan hutang dagang di kredit. Kemudian pada saat penerimaan barang sebelum tanggal neraca, perusahaan mencatat persediaan di debit dan hutang dagang di kredit. Akibatnya, pertanggal neraca tetap terlihat saldo barang dalam perjalanan dan terjadi dua kali pencatatan hutang dagang, yaitu persediaan di debit dan barang dalam perjalanan di kredit. Kemudian pada saat hutang tersebut dilunasi, hutang dagang di debit dan kas di kredit. Tujuan yang keempat yaitu untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca per tanggal neraca merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal neraca. Yang kelima, memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat per tanggal neraca. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan subsequent event. Prosedur audit untuk peristiwa kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu prosedur yang dipadukan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun yang meliputi
Pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci atas saldo. Prosedur auditnya bersifat normal untuk membandingkan harga pembelian persediaan periode berikutnya dengan harga perolehan yang dibukukan. Yang kedua, pengujian kedua dilaksanakan secara khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang harus dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau diungkapkan dengan catatan kaki. Peristiwa, keterangan ke manajemen mengenai peristiwa kemudian dilakukan oleh pegawai klien yang tepat agar didapat jawaban yang bermanfaat. Kemudian, menelaah laporan intern yang disiapkan setelah tanggal neraca, catatan pembukuan yang disiapkan setelah tanggal neraca, dan memeriksa notulen yang diterbitkan setelah tanggal neraca. Berikut ini merupakan prosedur pemeriksaan subsequent event. Yang pertama yaitu periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Kemudian, periksa cut-off pembelian dan penjualan, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. Kemudian, minta kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham. Periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Kemudian, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang yang meliputi ada tidaknya liabilities, ada tidaknya perubahan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca, dan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan. Melakukan analisa perkiraan professional fees, dan yang terakhir yaitu dapatkan surat pernyataan langganan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penyelesaian pemeriksaan akuntan. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatannya dan direview oleh atasannya. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya, didiskusikan dengan klien. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Yang kelima, daftar report disusun oleh auditor in chief atau pimpinan tim audit, direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja, pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notice to PPM catatan untuk partner, principal, dan manager. Ketujuh, setelah di draft report direview dan disetujui PPM, didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat final audit report. 8. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit fieldwork dan tanggal laporan audit. 9. Auditor membuat draft management letter setelah direview dan disetujui PPM, didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat management letter final untuk klien. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Tahap akhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee atau ditambah 10% PPN, dikurangi PPh 23 7,5%. Dalam audit working paper,
mencantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. Opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. Dalam mereview kertas kerja pemeriksaan KAP, sebaiknya mempunyai daftar audit working paper review QD. Selanjutnya kita akan membahas latihan kasus penyelesaian pemeriksaan satu entitas, di mana kita sudah melihat yaitu latihan kasus tentang PT Mas Rafin membeli barang dagang sebesar 50 juta belum termasuk PPN. Transaksi pembelian barang dagang dalam perjalanan tersebut akan sampai setelah akhir periode pelaporan. Temuan audit mengidentifikasikan bahwa pembelian barang dagang baru sampai tertanggal 4 Januari tahun berikutnya. Akuntan publik diharuskan membuat audit admes-nya sebagai jurnal penyesuaian atau transaksi tersebut. Kita akan mencatat jurnal penyesuaiannya, di mana tanggal 22 Desember 2020, keterangan yang kita dapat adalah persediaan 50 juta di debit, PPM masukan 5 juta di debit, dan kas 55 juta di kredit.